Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi kabar update seputar P3K buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai info tahap 3, tes P3K tahap 3, serta tentang afirmasi pengabdian pada seleksi P3K 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Dan itu gratis rekan-rekan ya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Di sini admin sudah berada pada Instagram resmi Ibu Nunu dan kita bisa lihat ini adalah postingan terakhir beliau atau postingan terbaru, dan di sini sangat jelas rekan-rekan ya, ini baru 15 jam yang lalu maksud kami di post, dan kita cek selengkapnya. Oke, mungkin alangkah baiknya jika kita memulai dari atas. Halo sahabat guru tercintaku, dimanapun berada, apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu penuh semangat. Mohon maaf lama tidak menyapa ya, karena Sabtu 12 Februari 2022 pukul 00.30 saya kecelakaan mobil. Lumayan berat ketika saya dalam perjalanan darat dari Jakarta ke Solo. Ya, kasihan juga rekan-rekan ya. Seperti yang kita ketahui, bencana dan kematian memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan dalam bentuk apa. Begitu juga dengan sebuah mukjizat yang bisa menyelamatkan kita dari sebuah bencana. Itulah yang saya alami ketika kecelakaan tersebut terjadi. Saya dalam posisi tidur pulas. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ketika saya terbangun karena suara benturan yang sangat keras, subhanallah, saya masih terbangun di dunia nyata. Allahu Akbar. Inilah mukjizat itu. Benar, mukjizat itu nyata dan ada. Saya adalah saksinya. Rupanya Allah masih menginginkan saya untuk muhasabah melalui taksirah sahabat tercinta. Sebagaimana pengalaman tersebut, bila manusia memahami segala cobaan hidup yang ia rasakan, merupakan proses pendewasaan diri agar selalu menjadi pribadi yang baik, maka ia akan selalu berusaha dan berdoa, serta selalu berpikir positif kepadanya. Ketika seseorang hamba bisa memahami antara kedua kata tersebut, sebenarnya manusia itu bisa memahami mereka itu sedang diuji atau diberikan azab. Nah, di sini sudah masuk dalam informasi P3K rekan-rekan ya. Terkait dengan ujian P3K ketiga atau tes P3K tahap 3, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K guru tahun 2022. Itu sepertinya rekan-rekan ya. Bagi siapapun yang sudah lolos PG tahun 2021 tidak perlu khawatir dan tentu tidak perlu menempuh ujian lagi. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Bagi guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, nah ini masalah pengabdian juga disampaikan. Yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun juga jangan khawatir, kami sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para sahabat guru. Sahabat hanya perlu bersabar dan selalu berdoa dan berpikir positif bahwa kami sedang bekerja, tidak perlu berstatement penuh kebencian dan negatif. Nah ini rekan-rekan ya, tidak perlu berstatement penuh kebencian dan negatif. Kemendikbud adalah rumah kalian, kami orang tua kalian, selayaknya kepada rumah dan orang tua janganlah penuh kebencian dan selalu berpikir negatif. Kami semua sedih jika selalu begitu. Dukunglah kami paling tidak dengan doa di sepertiga malam kalian. Salam penuh cinta dari kami semua untuk para sahabatku. Jadi mengenai tes tahap 3 ini teman-teman ya, mungkin saja dilaksanakan di tahun 2021 ini, namun mungkin juga di tahun 2022 nantinya. Tapi ini tetap akan menjadi keuntungan buat rekan-rekan yang sudah lolos passing grade, karena di sini dikatakan tidak ada ujian lagi rekan-rekan ya. Ini tidak ada ujian lagi seperti itu. Dan yang rekan-rekan tidak pernah mendapatkan afirmasi pengabdian karena usianya masih kurang dari 35 tahun, namun pengabdiannya lebih dari 10 tahun, insya Allah pengabdian tersebut pun akan
diberikan rekan-rekan ya. Afirmasinya tetap akan diberikan. Nah, kita lanjut ke info kedua, kabar baik. Pemprov Lampung usul rekrut 800 maksudnya, rekrut 800 P3K tahun ini. Kebetulan informasinya hari ini 18 Februari. Oke, kita cek. Pemprov Lampung mengusulkan rekrutmen 800 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung, Yurnalis menyebut usulan ini belum final. Ini baru usulan kami, namun belum dikatakan final, karena masih harus menunggu persetujuan Kemenpan RB. Bisa jadi sesuai, bisa tidak, ungkap Yurnalis hari Kamis 17 Februari. Jadi ada 800 yang diusulkan di Pemprov Lampung rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan yang di Pemprov Lampung itu harus tahu ya jumlah ini. Dia mengatakan usulan ini didominasi tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun, dirinya mengaku tak mengingat jelas detail usulan tersebut. Sementara saat ditanya soal rencana pemerintah pusat guna meniadakan honorer dan diganti dengan P3K, Yurnalis belum mau banyak bicara. Terlebih Pemprov Lampung kini memiliki 3.576 tenaga honorer. Jadi cukup banyak juga rekan-rekan ya. Terkait sudah ada P3K akan pengurangan honorer. Sejauh ini dalam penjelasan yang sudah diungkapkan Sekda Provinsi Lampung bahwa kami masih butuh honorer untuk menghandle beberapa pekerjaan. Jadi di Lampung itu tenaga honorer masih sangat dibutuhkan rekan-rekan ya. Karena sementara Pemprov Lampung masih membutuhkan honorer, masih butuh honorer karena beberapa pekerjaan kan seperti ada tugas yang tidak dijalankan oleh ASN, seperti jaga kantor, petugas kebersihan. Tidak ada ASN kerjakan itu. Sehingga kita masih butuh honorer. Nah, betul juga ini. Tidak ada honorer yang mau jaga kantor sepertinya. Terkait rekrutmen P3K, Yurnalis memastikan tidak ada rekomendasi bagi honorer yang telah bekerja sebelumnya di Pemprov Lampung. Jadi benar-benar harus tes. Harus tes ya. Karena belum ada kebijakan atau rekomendasi. Kan tesnya juga menggunakan sistem CAT. Sehingga tidak ada rekomendasi atau pindah status dari honorer ke P3K. Artinya tidak ada perpindahan secara langsung statusnya, melainkan harus melalui tes, teman-teman ya. Jadi di Lampung itu yang diusulkan, ini usulannya untuk tahun 2022 ada 800 rekan-rekan ya. Ada 800 yang dibutuhkan dan itu terdiri dari tenaga kesehatan dan pendidikan. Jadi inilah dua informasi yang dapat admin bagikan kepada rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.